Ya semangat. Ngantuk maksudnya. Ngantuk sudah ada sama maksudnya. Hasilnya sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu yang di belakang ini belum jawab salam ini ya. Aduh, saya doakan aja daripada menunjuk gitu ya. Yang menjawab salam semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah. Umurnya berkah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Apalagi anaknya soleh-solehah. Meninggalnya husnul khotimah. Ini pada siap meninggal atau belum? Aduh, terjadi ya. Padahal kita calon semua ini. Dan semoga kita semua bisa berkumpul di jannah, amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati la raiba fiha. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih baik dan tidak ada kunci kebahagiaan kecuali adalah rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kira-kira ini semua kita sudah bersyukur atau belum, Bapak Ibu? Kira-kira apa yang membuat kita akan lebih bersyukur? Karena kadang-kadang kita kurang bersyukur di dalam perkara dunia, kita melihat yang lebih atas, sehingga seolah-olah kita masih kekurangan. Bayangkan kalau kita melihat dalam perkara dunia yang lebih bawah, maka kita akan banyak sekali bersyukurnya. Kalau Bapak Ibu sekarang ke rumah sakit atau ada yang di sini mungkin dokter, pasti akan lebih banyak bersyukurnya karena ada yang untuk bernafas susah, untuk gerak susah dan sebagainya. Maka lihatlah yang di bawah kita dalam perkara dunia. Kalau kita lihat yang di atas kita akan kurang bersyukur. Ini guru-guru juga seperti itu ya. Ini melihat mobil semua di luar duitnya ini. Kalau kita lihatnya itu, kita jadinya apa? Kurang bersyukur. Padahal ada yang kita miliki yang mereka tidak miliki ataupun sebaliknya. Tapi dalam hal-hal yang bersifat ukhrawi akhirat, kita lihat yang di atas kita supaya kita tidak merasa sudah baik dan sudah sempurna. Karena ternyata banyak orang yang lebih soleh dari kita, banyak orang yang lebih baik dari kita. Maka tentunya tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Kalau tadi Ustaz Derajat menyampaikan ada santri ideologis, terus santri tragis, yang ada lagi saya tambahin masih Isa, santri nangis, santri nangis, kepingin sekolah di boarding nggak kesampaian. Kira-kira kasihan apa enggak? Kasihan. Orang tuanya kepingin sekali anaknya di boarding, nggak kuat. Mungkin belum naik pakai motor, nggak kuat gimana? Maksudnya nggak kuat biayanya. Itu berarti artinya panjenengan tadi yang sebagaimana disampaikan adalah orang-orang yang beruntung. Meskipun ya tragis sedikit nggak apa-apa. Bapak Ibu pernah membaca novel Lima Menara? Pernah dengar Lima Menara itu? Itu mendapat beasiswa 8 beasiswa luar negeri. Dulu ketika pesantren itu dipaksa, kan rumusnya itu dipaksa, tersiksa, biasa baru terbiasa. Memang lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Betul apa enggak? Daripada kita ikhlas masuk neraka, kita lebih baik dipaksa
insya Allah dari paksaan itulah akan menjadi kebiasaan. Sampai mana tadi? Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu, sepertinya tadi sudah lengkap disampaikan oleh Ustaz Sudrajat. Saya bingung mau menyampaikan apa. Tadi 5 ya Ustaz ya. Saya mau berusaha Ustaz, Ustaz, aku menyampaikan berapa? 5. Saya berapa ya? 5 berarti 15 jadinya yang lama banget nanti ya. Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita sudah pernah saling bersapa di Zoom meeting. Dulu saya pernah menyampaikan tentang 3 TA, 3 tak. Masih ingat? Lupa apa? Sama sekali tidak tahu. Yaitu ta'aruf, tafahum, sama ta'awun. MOS ini, masa orientasi ini atau pengenalan ini adalah salah satu ta'aruf. Kita saling mengenal. Tadi Ustaz Derajat menyampaikan untuk supaya dikenal. Karena dengan saling mengenal, nanti akan ada tafahum, saling memahami. Kalau sudah ada tafahum, saling memahami, nanti akan muncul yang namanya ta'awun, saling tolong menolong, yang artinya adalah bersinergi. Karena tidak mungkin akan dilakukan sendiri oleh ustadzah-ustadzah. Sinergi antara asrama dan sekolah, sinergi antara sekolah, asrama dan orang tua, dan sinergi antara sekolah, asrama, orang tua dan siswa. Itu yang dimaksud dengan ta'awun, tolong menolong. Karena kalau tidak ada ta'aruf dulu, akan sulit. Nanti akan timbul macam-macam hal yang nanti tidak akan sampai kepada ta'awun. Contohnya misalnya, Bapak Ibu di sini misalnya WA tidak dibalas-balas sama wali asrama. WA biru, centang biru orang dibalas. Si bukan jadi kayak apa wali asrama masih orang dibalas. Tapi kalau ibu sudah mengetahui bahwa jam itu sampai jam sekian itu wali asrama lagi bertugas mendampingi siswa di masjid, marah tidak? Kalau sudah tahu tidak akan marah. Kalau sudah mengenal, sudah memahami, oh wali asramanya lagi mendampingi dan tidak memegang HP. Kecuali satu berhari-hari bisa jadi HP-nya harus satu ya. Mau beli masih pertengahan bulan, belum sampai saatnya. Artinya kalau kita saling memahami, saling mengenal, saling memahami, nanti akan timbul saling tolong menolong. Itu enak sekali hubungannya. Begitu juga sama nanti sama ustazah misalnya, ini ustazah kok ditelepon dari angkat, di WA buru-buru centang biru, malah cuma satu centangnya, kok nggak dibalas-balas. Kalau sudah memahami, oh ustazah ini lagi masa cuti, oh ustazah ini lagi hamil, oh berarti lagi sensitif dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya nanti wali asrama atau wali kelas, kok ini bapak ini, ibu ini kok susah banget ya dihubungi. Tapi kalau mengetahui, oh ternyata bapaknya lagi jam malam artinya mungkin lagi lembur dan sebagainya. Karena saling pemahaman inilah nanti akan timbul saling tolong menolong. Begitu juga nanti bapak ibu ketika dengan wali asramanya, wali kelasnya, Gus anak saya itu seperti ini Gus, tipenya seperti ini. Karena sudah dikenalkan, akhirnya wali asramanya akan memahami, wali kelasnya akan memahami, oh karakter anaknya seperti ini, maka penanganannya seperti ini. Maka kita harus saling kenal mengenal, nanti akan timbul saling memahami, dan nanti akan timbul saling tolong menolong. Karena Bapak Ibu semuanya, visi utama yaitu orientasi ini adalah saya akan menyampaikan cepat saja. Yaitu kalau tadi 3 TA, saya akan menyampaikan 3 si. Apa Bapak Ibu? 3 si. 3 si ini diingat baik-baik ini. 3 si ini. Yang pertama adalah visi. Visinya apa? Bapak Ibu kesini ini tujuannya apa? Visi kan tujuan. Visi lembaga ini itu apa?
Siapa yang hafal? Angkat tangan, siapa yang hafal? Hafal saja tidak, apalagi paham. Terus tujuannya apa? Nah, ini guru-guru hafal apa kita ini satu-satu? Sebenarnya sudah hafal, cuma rendah hati satu-satu. Jadi informasi. Jadi visinya dari sejak awal berdiri tahun 2016 sampai sekarang itu tidak berubah-berubah. Kenapa? Karena visinya memang itu tujuan utama boarding didirikan, yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam profesional dan modern yang mencetak kader pemimpin untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Kok apa Ustaz? Ya apa? Kalau enggak ngapalin dulu ya. Artinya di situ Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, sejak berdirinya Al-Izan itu ingin menjadi lembaga Islam yang mana didasari dengan tujuan mencetak kader pemimpin. Artinya kader pemimpin adalah kader dakwah sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan kemampuan atau keterampilan atau bawaannya masing-masing. Jadi misalnya di sini kita kan beda-beda ini. Anak-anak kita beda-beda. Ada yang cerdas secara akademik, ada yang cerdasnya dalam leadership. Jangan dibanding-bandingkan. Sakit nggak dibanding-bandingkan? Lagunya siapa itu? Ojo dibanding-bandingkan. Sakit nggak? Coba Bapak, contoh itu tanggal istrinya selalu nurut sama suami. Sakit nggak Bu? Itu nggak pernah nuntut. Dikasih berapa saya mau. Sakit nggak? Itu juga bapak juga kayak gitu. Pak, dia tuh loyal banget. Belum minta sudah dikasih. Mama sudah minta berkali-kali, uang nggak dikasih-kasih. Sakit nggak Pak? Anak pun sama. Mas, dia tuh ranking 1, kamu ranking 1 dari belakang. Sakit nggak? Sakit sekali. Dibanding-bandingkan itu sakit sekali. Maka setiap anak adalah punya potensi, sehingga di sini yang ingin saya sampaikan, visi adalah the end of the man, terakhir di dalam pikiran. Kita mau ke sana. Jadi saya tadi sudah menyampaikan, ujungnya kita mau ke sana, baru menentukan caranya bagaimana. Jangan salah, caranya dulu baru tujuannya. Kita mau ke Jakarta, Jakartanya mana? Alamatnya di mana? Baru kita memilih caranya bagaimana. Sehingga caranya berbeda-beda. 10 caranya berbeda-beda. 5 kali 2, 9 tambah 1, 20 dikurangi 10, berbeda-beda caranya. Anak-anak kita tidak ada yang sama. Semua itu unik. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan. Yang harus dibandingkan adalah dia yang sekarang dengan dia yang kemarin. Dia progresnya seperti apa? Itu yang harus dibandingkan adalah dirinya dengan dirinya. Dirinya yang sekarang dengan dirinya yang lain. Sehingga kami dari boarding ini sangat-sangat menekankan sekali mereka menjadi kader dakwah sesuai dengan bidang yang mereka geluti nantinya. Tidak mewajibkan harus jadi ini jadi itu, tapi yang penting jadi apapun ada dakwah pemimpin di situ, sehingga nanti akan menjadi jalan bagi kita semua sebagai penerus amal ibadah, bukan hanya sebagai penerus pekerjaan. Itu visi utamanya, mencetak bagaimana mereka bisa berkontribusi dengan bidangnya masing-masing, tapi landasannya adalah mereka itu sebagai dai. Ini sangat penting sekali kami sampaikan, karena ini yang nanti akan menjadi tujuan utama
Dan ketika problem cara itu banyak tantangan-tantangannya, kita nanti akan tetap tenang, tidak terprovokasi oleh hal-hal yang membuat kita emosi. Karena kita tahu kita akan ke sana. Sama-sama kita akan ke sana, menuju ke sana. Jadi caranya berbeda-beda karena setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Saya kemarin mendampingi overseas, mendampingi anak selama 3 bulan di Mesir. Ada anak yang 1 hari itu bisa hafalannya 20 halaman. Ustaznya saya tes kayaknya susah, saya sendiri juga susah. 20 halaman, 5 halaman, baru 1,5 itu sudah mikir anak, ya. 1,5 sudah mikir istri, gitu ya. Itu macam-macam. 20 halaman. Ada anak 3 halaman juga susah banget. Kalau saya mengatakan, Mas, lihat 20 halaman, kamu tuh 3 halaman setengahnya sakit gak kira-kira ini? Dia diberi anugerah sama Allah bisa 20 halaman. Kamu 3 halaman dalam ini, tapi kamu punya potensi leadership yang sangat bagus. Sehingga kita itu akan terus bersyukur dan melihat potensi anak yang mana itu harus dikembangkan. Kalau kita membaca lebih jauh lagi, justru anak-anak yang seperti itu, yang kadang-kadang saat akademik kurang, justru mereka nanti efek sosialnya itu dahsyat sekali. Betul apa tidak? Panjenengan bisa amati, bisa pantau anak-anak yang misalnya biasanya cerdas, pintar, nomor 1 terus dan sebagainya. Mereka memikirkannya dirinya sendiri. Bagaimana saya belajar, bagaimana itu bagus ya bagus, tapi solehun li nafsihi, baik untuk dirinya sendiri. Kedepannya jadi ASN, jadi apa dan sebagainya, dalam bidangnya bagus sekali, nggak ada masalah, bagus. Tapi yang misalnya ada anak-anak yang itunya kurang bagus dan itu banyak, jangan sampai kita mengukurnya dari sisi itu. Potensi anak ini lebih dahsyat nanti dari sisi yang lainnya, seperti jiwa kepemimpinannya, leadershipnya, dia bisa menjadi pengaruh kepada orang lain lebih luar biasa. Justru disinilah dakwahnya itu, anak itu akan dakwahnya lebih kering lagi, lebih luas dan lebih jangkauannya lebih jauh lagi. Maka Bapak Ibu, kita mengenal visi dulu, arti tujuan. Tujuan ini kalau dalam bahasa agama adalah niat. Tolong niatnya diperbaharui. Sudah baru saja diperbaharui lagi. Jadi niatnya diperbaharui, maksudnya dalam artian bahwa saya menginginkan anak yang tujuan akhirnya adalah dia menjadi dokter. Jangan berhenti di situ. Kalau jadi dokter saja orang kafir banyak. Saya anaknya jadi pengusaha. Jangan berhenti dari situ. Kalau jadi pengusaha hebat banyak. Orang muslim lebih banyak. 10 orang kaya Indonesia, 9 itu non muslim. Tapi bagaimana dia menjadi dokter, dokter yang dari dokter itu dakwah, syiarnya ada. Pengusaha yang itu menjadi syiar dakwahnya. Itu harapan kami, identitas muslimnya itu ada, dan itu nanti menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, dan itu yang akan kita harapkan, pertolongannya, doa-doanya, jariahnya dia nanti kita tunggu dulu ketika di hari kiamat. Itu yang kita inginkan, bukan jangka pendek, hanya sekedar yang tadi. Itu penting sekali, tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Kita ingin visinya itu lebih besar. Kita kan ingin melahirkan penerus ibadah kita. Setuju apa tidak ini? Setuju apa setuju? Bukan sekedar pekerjaan kita. Pekerjaan itu sudah Allah atur rezeki, tapi penerus ibadah ini yang menjadi titik poin. Visi, itu yang visi. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama sinya visi. Jadi harus dipahami lagi visinya. Misinya apa misinya? Misinya ada 5. Tadi sudah disampaikan, sudah belajar, saya bacakan sedikit ya. Jadi ilmu keislaman, akidah salin akhlak, ilmu Al-Quran, tahsin sama tahfidz, kemudian Islamic character building. Ini timnya Ustaz Pelajaran CS itu sudah sangat solid. Kemudian yang keempat itu pembudayaan atau membudayakan bahasa internasional. Dan yang kelima yang penting adalah integrasi antara dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar dunia atau
hanya melulu masalah akhirat, tapi dua-duanya fitini wa dunya bahkan wal akhirah. Maka yang kita minta memang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu hasanah semuanya. Bu hasanah benar? Bu hasanah. Ini bagus itu doa. Yang kedua adalah regulasi. Jadi yang pertama adalah visi, yang kedua adalah regulasi. Setiap lembaga pendidikan punya yang namanya regulasi. Regulasi berarti apa? Aturan. Regulasi di boarding dengan lembaga lain sama atau beda? Sama-sama regulasi, ada regulasinya. Coba saya ada lagi. Regulasi boarding sama lembaga lain sama atau beda? Sama, tadi kan saya bilang sama-sama ada regulasi. Regulasi boarding sama lembaga lain sama beda? Beda. Kalau sama makanya ada boarding. Diferensiasi. Ya, harus ada diferensiasi. Panjenengan yang bisnis usaha kan pasti mau mendirikan bisnis, apa diferensiasinya? Apa keunikannya? Kalau sama saja, ngapain bikin? Maka boarding ini cita-cita sudah lama. Sejarahnya ini tahun 90-an ini sudah mulai dirintis ini sama pimpinan-pimpinan luar biasa, sudah lama sekali. Baru tercetus tahun 2016. Alhamdulillah ini tahun ke-8. Jadi ada regulasi yang sama setiap pendidikan itu punya, tapi isinya berbeda. Ini kaitan dengan regulasi penting sekali ini. Jadi nanti yang sudah di-share mohon untuk dibaca itu belum spesifik sekali. Nanti yang spesifik itu ada di keasraman khusus. Ada beberapa tambahan-tambahan poin-poin. Kepulangan masih sama. Penjemukan. Ini coba yang sudah khatam 24 halaman siapa? Itu kan 24 halaman sudah khatam siapa? Sudah khatam. Waduh, ini yang nanti jadi miskomunikasi. Oke, saya masih hafal karena itu yang harus dikuasai. Contoh perizinan, ini mau izin. So, ini anaknya adik saya itu menikah, masa saya nggak boleh izin? Ini momen spesial keluarga besar kami, masa nggak boleh izin? Back to regulation. Jadi balik kepada regulasi. Yang boleh siapa saja, ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah maksudnya siapa? Bapaknya mamaknya, mininya kakaknya. Jadi kalau misalnya bapak, ibu, kakek, nenek sakit, keras dan sebagainya, izin boleh atau tidak? Adik, kakak, bapaknya haji misalnya, lagi haji, mau haji atau pulang haji. Ibunya haji atau pulang haji atau meninggal dunia, boleh apa tidak? Keponakan saya sunat. Ini spesial banget, kumpul semua keluarga saya sunat. Kalau nggak boleh nanti saya harus ke siapa pimpinan jenengan? Pimpinan aku siapa? Saya akan ke pimpinan minta izin. Nggak boleh regulasinya. Karena sunat itu yang boleh siapa? Yang bersangkutan. Bapaknya sudah. Jadi ini adine sunat kita atau adik atau ibu melahirkan, terus akikah apa dan sebagainya itu ada di situ, mohon untuk dipelajari. Jadi nanti hasil saya sama wali asrama itu harus menjelaskan ulang. Kalau yang lain 100 itu menjelaskan 100 kali itu labelnya jeber gitu. Aduh, repot. Ya mohon regulasinya tuh yang yang di-share, sudah di-share, tolong untuk dipelajari perizinannya. Caranya gimana Ustaz perizinannya? Itu ada di situ. Atau misalnya nggak bisa jemput karena jauh, itu dititipin. Soalnya anak saya titipin ke itu. Masa dipersulit sih? Bukan dipersulit Bapak Ibu. Ini amanah panjenengan, harus jelas kepada siapa yang diamanai. Telepon jangan WA. Contoh misalnya anak saya untuk bulan ini akhir bulan ini nggak bisa
saya jemput usaha, yang jemput ini nggak diterima, pakai telepon, memastikan ustazahnya bahwa itu yang telepon adalah orang tuanya, bukan mempersulit, tapi apa? Memastikan bahwa benar karena amanah. Nah, coba yang jemput ternyata bukan, yang jemput ternyata cowoknya. Nah, yuk gimana? Ya nggak mungkin saya nggak tahu ini bapak ibu ini di balik layar ini. Oh, terlalu khusnudon sama anak, bagus khusnudon sama anak, tapi curiga boleh apa enggak? Boleh. Khusnudon harus, tapi curiga boleh, karena mereka juga perlu dicurigai. Ya, kita saja ini. Dan misalnya, jadi regulasinya mohon ini untuk nanti bisa dibuka, dibaca-baca supaya tidak ada miskomunikasi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Visi. Yang kedua regulasi. Yang ketiga ini yang penting ya, saya akan lupa apa ya. Kalau saya kasih waktu sebentar. Karena kalau terbalik nanti nggak jadi materinya. Visi, kemudian regulasi, yang berikutnya adalah, nah, sampai kalian HP di situ ya. Kepater ini. Ya, baik. Visi, regulasi, yang berikutnya yang penting sekali itu adalah komunikasi. Jadi si yang tiga apa? Komunikasi. Banyak persoalan muncul karena komunikasi. Gimana kan? Niatnya baik, sama-sama baik, tapi komunikasinya terkendala itu. Contoh yang dipilih ini putranya misalnya. Masya Allah sudah saya WA dari kemarin pending satu apa? Centang. Bapak Ibu nggak tahu kalau di sini itu kadang-kadang karena di balik lembah apa bukit itu sinyalnya nggak mau itu masuk ke HP. Difasilitasi ini juga kadang-kadang susah, ada itu bukit. Nah ini yang kita jadi harus mengetahui centang bisa jadi karena itu bukan karena nggak punya pulsa, kan sudah ada jaringan pulsa semua, tapi karena itu sinyal Anda bisa beli sinyal di mana? Konter nggak ada. Jadi komunikasi, banyak masalah muncul karena komunikasi atau karena salah dalam komunikasi. Bapak Ibu ada anaknya masalah di asrama, komunikasinya sama wali kelas selesai atau tidak? Tidak selesai. Wali kelasnya bingung, saya nggak tahu itu kejadiannya kapan malam-malam. Jadi saya sudah tidur. Salah komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali. Banyak masalah terselesaikan karena benar dalam komunikasi. Tapi banyak masalah kecil kemudian jadi besar hanya karena komunikasi yang tidak benar. Jadi tolong nanti untuk komunikasi diutamakan sebaik mungkin. Insya Allah dari wali kelas, wali asrama itu sudah dilatih sama kepala sekolah. Ini kepala sekolahnya sudah punya palu, sudah kelas semua ya. Ini kepala sekolah meskipun perempuan gesitnya, sat gas itu pol. Jadi kalau di WA itu ikonnya itu gas, gambar gas gede, tabung yang bukan tabung hijau, tabung biru, gas. Kalau ada apa gas, sat. Jadi kalau misalnya jam 7 di sekolah, tiba-tiba jam 8 sudah di dinas pendidikan. Nanti jam berapa sudah di LKKS. Jadi itu luar biasa. Itu saya punya tahu. Jadi komunikasikan, kalau ada apa-apa silakan dikomunikasikan kepada yang bersangkutan. Panjenengan ada masalah, kira-kira yang masalah ini selesainya kepada siapa? Maka yang nomor 4 adalah tadi nomor 3 apa? Yang nomor 4 fokusnya pada solusi. Tolong fokusnya pada solusi, bukan siapa yang bersalah berarti. Tapi siapa yang bersalah, tapi akhirnya adalah pada solusi. Fokusnya pada solusi. Mau menemui siapa, mau komunikasi dengan siapa, fokusnya adalah solusi. Lalu semua masalah bisa terselesaikan. Malah kalau nggak ada masalah malah aneh. Aneh kan enggak? Di body juga lancar, nggak ada masalah, sekecil pun nggak ada. Aneh nggak? Yang didapatkan pasti sedikit. Yang didapatkan pengalamannya kan sedikit.
Oh Bapak Ibu ini semuanya saya lihat kamu nggak bermasalah. Walaupun ini masuk ke body membayar 100 juta, misalnya SMA gitu ya, sama persis maksudnya, sama 30 juta, tapi tetap ada banyak masalah di saya lihat. Ini memang ini masalah semuanya masalah. Ya, coba saya tanya ini, ya. Sekarang anak-anak kayak gitu, anak-anak SD punya masalah nggak? Punya masalah. Mau SMP dia harus apa? Ujian masalah apa enggak? Masalah. Kayaknya kalau SMP kayaknya juga nanti anak sudah dewasa. SMP masalah enggak? Masalah lagi. Kayaknya ini gede sedikit masalahnya selesai. SMA kayaknya ada dewasa. SMA malah lebih masalah lagi lebih banyak. Berharap lagi. Kayaknya kalau sekolah nggak banyak masalah. Kalau kuliah kayaknya plong ya Pak. Plong. Masalah enggak? Masalah di kos-kosan apa di kota apa laju dolar dan sebagainya, malah tambah rumit masalah. Kayak pada sampai kuliah lah kayaknya ada ambekan dari Jawa lagi, ada ambekan ada kayaknya Tegal gitu. Setelah kuliah beres masalah apa masalahnya? Kerja, mulai kerja apa usaha, dapat kerjaan selesai masalah, apalagi pasangan hidup. Pasangan hidup kok dia kasihan masalahnya besar, kenapa sih belum dapat pasangan hidup? Kayaknya kalau dapat selesai semua masalah. Ternyata orang berpasangan hidup dia itu sebenarnya menambah masalah. Kalau sebelumnya masalah cuma sendiri terus tambahin masalah pasangan, tambah lagi. Sudah nikah ternyata punya masalah apa enggak? Masalahnya apa? Rumah. Punya rumah masalah lagi. Kendaraan, punya kendaraan masalah lagi, keturunan, apa sih masalah sih? Jadi di body juga masalah. Kalau di body Alisa gak ada masalah, kayak aman-aman aja, malah gak ada kehidupan. Kalau gak ada masalah, justru gesekan-gesekan itulah yang mencirikan di situ ada pergerakan, dan pergerakan itulah di situ ada keberkahan. Di anna fil barakah harokah, di anna fil harokah barakah. Dalam sebuah pergerakan itu ada keberkahan. Tidak mungkin Bapak Ibu sampai ke sini kalau roda itu tidak gesekan dengan aspal. Harus ada gesekan. Tinggal bagaimana kita komunikasi, kemudian fokus mencari solusi. Jadi kalau belum ketemu solusi, jangan berhenti. Solusinya apa saja? Tolong solusinya saja. Solusinya. Itu insya Allah nanti setiap persoalan gesekan pasti anak dibully, orang tuanya nggak terima, anaknya namanya siapa? Parah itu ada gerbang. Lah solusi itu, kalau tak bermakna bang, punya gitu ya. Itu ada saya dapat cerita barusan gitu ya. Ada anak ini di sama ini, jadi dibully. Nah ketika dibully terus dihadang katanya, dihadang. Nah kemudian akhirnya sampai selesai, belum selesai urusannya, malah sama anaknya sama orang tuanya jadinya. Akhirnya tidak meneruskan di SMA boarding keluar. Ternyata dua-duanya keluar ketemu lagi di luar. Setelah lagi karena fokusnya bukan coba fokusnya solusi. Enak sekali itu. Komunikasi enak sekali. Lalu asrama, coba kalau kali asramanya bohong, kira-kira pengaruh nggak keputar-putiran dengan? Panjenengan musuh wali asrama itu repot sendiri nanti saya. Musuh wali kelas repot sendiri, susah. Nanti pasti namanya manusia itu ada. Kayak orang tua ini jadi masuk Allah ya. Atos, sekarang istilah atos. Tahu nggak atos ini? Ya, belum apa-apa sudah. Teriak-teriak sudah marah-marah. Akhirnya wali kelas atau wali asrama nanti beban di sini. Ketika di sini beban, itu nanti dalam penyikapan penanganan kan nggak kenal namanya manusia. Aku lagi masih muda-muda. Ini masih muda ini. Masih nggak? Sudah. Masih dulu ya? Masya Allah ya. Ini harus ada biro jodoh sih. Harus ada biro psikolog yang belum ada biro jodoh. Karena yang baik dengan yang baik, itu kan baik sekali kan? Itu luar biasa. Tadi sampai mana sih? Konsumsi, solusi.
konsumsi sebenarnya ya. Solusi. Ini yang terakhir, yang kelima. Jadi yang pertama Bapak Ibu, visi. Diketahui visinya apa tujuannya. Kemudian yang kedua, regulasi, aturannya gimana mainnya. Yang ketiga, komunikasi yang baik dengan yang tepat dan sebagainya. Yang keempat, fokusnya pada solusi. Dan yang kelima ingin saya sampaikan adalah prestasi. Tadi Ustaz juga menyampaikan prestasinya. Ini jarang sekali sekolah baru angkatan ke-8 ya Ustaz ya. Angkatan ke-78 ya sekarang ya. Itu kemudian lolos UTBK sampai 27. Diterima di masing-masing kedokteran umum, apa teknik dan sebagainya, kedinasan dan sebagainya, itu seperti itu. Itu sangat jarang sekali. Itu prestasi akademik yang mana itu juga penting bagi kami, karena itu nanti akan mengarahkan anak itu di medan dakwah. Kami itu ingin sekali nanti itu di anggota dewan terisi oleh anak-anak kita itu. Jadi nanti bikin regulasi, regulasi lagi, aturan yang itu bisa dakwah. Contohnya apa misalnya? Contohnya mengusulkan undang-undang atau apalah peraturan perda apa yang berkaitan dengan dakwah. Ibu dapat, bapaknya dapat nggak? Tidak pahalanya. Kira-kira kalau misalnya mereka yang pengusaha, seluruh karyawan semuanya ketika pagi sholat duha, punya 100 karyawan, 100 sholat duha. Kira-kira orang tuanya dapat nggak? Dapat. Semua karyawan saya nggak apa-apa, sebenarnya berdasarkan akan saya dapatkan Ustaz, saya akan ajari Quran sehari 15 menit saja. Setiap huruf yang dibacakan akan jadi pahala untuk yang mengatakan dan orang-orang yang menjadi jalan, yaitu orang tua. Senang ya ini yang kami harapkan. Prestasi bukan sekedar prestasi akademik. Prestasi akademik penting bagi kami, penting sekali karena kami ingin bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah nasional. Di sini Bapak Ibu di sini sakit atau enggak? Sakitnya di sini, yaitu di sini. Kalau ada juara 1 UTBK, juara 2 UTBK, sekolah Kanisius, sekolah penabur, di sini gimana? Sebagai muslim gimana? Bapak Ustaz itu sudah takbir. Gitu. Nah kita sebagai muslim sehari apa? Itulah yang pimpinan kami inginkan. Bersaing dengan mereka. Kenapa kita nggak pas tapi Quran ayat itu dipakai oleh mereka? Kenapa kita nggak bisa seperti mereka? Jumlah kita lebih banyak, cuma usahanya mungkin yang belum maksimal. Maka ini Ustaz belajar ini dengan sekemampuan tenaga, dengan timnya, dengan luar biasa itu, bagaimana merancang soal-soal itu supaya ini apa yang satu badan apa namanya soal-soal tipe soal itu nggak boleh tipe soalnya 4. Harusnya sudah ke-6, anggal banget, susah sekali. Itu supaya satu anak itu bisa kelas 3-nya itu SMA ribuan soal dikerjakan. Bayangkan Ibu, ribuan pertanyaan dikerjakan, ribuan. Padahal kita itu kalau meninggal itu pertanyaannya itu sudah dibocorin sama sekarang. Itu nggak dibocorin sama derajat itu. Dulu kan berada di masalah luar biasa supaya anak itu bisa menjawab. Padahal sudah dibocorin biasanya untuk pertanyaan kubur, karena kita sudah tahu, tapi nggak tahu jawabnya itu bagaimana nanti. Artinya akademik itu penting karena kita ini diizzatin Islam wal muslimin, orang Islam dan kaum muslimin ini yang mulai. Gimana caranya? Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang bersifat religius, tapi dalam hal yang lainnya itu ketinggalan. Kenapa kita ketinggalan? Aku saya ingin mencetak anak-anak yang secara akademik bagus, tapi juga didasari dengan non akademik. Inginnya dia akademiknya bagus, tapi juga kita anggap prestasi juga. Anak-anak yang jiwa leadershipnya bagus, anak-anak yang menjadi provokator kebaikan, provokator amal soleh. Ini kita ingin mencetak anak-anak yang seperti itu. Bagaimana dasarnya ini sudah ada di dalam diri. Ini sudah bisa dipahami apa yang kami sampaikan karena waktunya sudah cukup lama. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah yang sudah paham semua.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Nanti ketika ada pertanyaan, insya Allah akan difasilitasi dalam akhir waktu. Nanti akan ada kunjungan asrama, silakan pada asrama sudah siap insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, kami ingin sekali melayani pendidikan putra putri Bapak Ibu dengan sebaik mungkin. Namanya manusia tidak ada yang sempurna, maka masukan itu yang bersifat pembangun konstruksi itu kami sangat inginkan untuk kemajuan putra putri Bapak Ibu semuanya. Alangkah bahagianya kita, alangkah senangnya kita, dan inilah sebaik-baik harapan kita sebagai orang tua, di mana ketika raga dan nyawa sudah terputus, tapi amal ibadah kita belum terputus, yaitu melalui anak-anak kita. Kenapa Nabi Muhammad itu surganya tinggi? Karena seluruh umat manusia itu bisa beribadah melalui Nabi Muhammad SAW. Kenapa tabi'in tidak bisa mengejar kesolehan sahabat Nabi? Karena tabi'in itu mereka bisa beribadah karena melewati sahabat yang menjadi jalan itu. Dan kenapa mereka semua lebih baik daripada kita? Kita susah menghubungi mereka karena kita 1,5 miliar muslim ini bisa sholat, bisa ibadah lantaran mereka. Maka kita cetak anak-anak kita supaya mereka menjadi bagian dalam dakwah ini, dan mereka mencetak yang berikutnya, sehingga kita pun nanti akan mendapatkan pahala setelah kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.